Highlight bulan Juli pertama 2022. Pemirsa Mohga Channel dimanapun berada. Kami kembali lengkapi informasi Anda selama sepekan di Kabupaten Mandailing, Natal. Warga Madinah temukan benda mirip peledak. Warga Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan dihebohkan dengan penemuan sebuah benda mirip peledak bom atau mortir, Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Benda tersebut ditemukan warga Laru Bolak bernama Hendri Hasibuan. Hendri menemukan benda ini di kebun milik Supriyadi Nasution, warga Laru Baringin, kemudian warga memberitahukannya ke Polsek Kota Nopan. Oleh personel Polsek dan pemerintah kecamatan turun ke lokasi untuk mengevakuasi bahan diduga peledak tersebut. Polres Madinah jelaskan soal video viral TikTok jurnalis warga 62. Polres Mandailing Natal menjelaskan kejadian yang ada dalam video TikTok jurnalis warga 62. Dalam video tersebut ada oknum berpakaian polisi lalu lintas dan sedang razia terlibat adu mulut dengan warga pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Madinah Ajun Komisaris Polisi Syamsul Arifin Batubara membenarkan soal kejadian itu. Namun ia menjelaskan bahwa kejadiannya itu pada 2019 yang lalu bukan kejadian sekarang. Ditambahkan Kasih Propam Polres Madinah Ibtu B. Silalahi bahwa oknum polisi yang terlibat dalam video tersebut sudah ditindak disiplin sesuai dengan pelanggarannya saat itu. Silalahi mengatakan oknum polisi tersebut sudah pensiun beberapa bulan yang lalu. Kejari Madinah menangkan pra-peradilan untuk kedua kalinya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mandailing Natal memenangkan sidang pra-peradilan yang dimohonkan oleh tersangka dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019, yaitu Rahmat Budi Hasibuan. Sidang pra-peradilan ini berjalan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madinah. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Daniel Setiawan Barus SH mengatakan, sidang pra-peradilan ini berjalan mulai tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli tahun 2022, dan putusan pengadilan negeri sudah keluar yaitu menolak permohonan tersangka RBH. Dengan begitu status tersangka kepada RBH sah dan memenuhi unsur barang bukti, terang Daniel Barus. Pelaku penembak Apri Wahyudi ditangkap di Padang Lawas. Terduga pelaku penembakan Apri Wahyudi warga Kecamatan Muara Sipongi di Desa Laru Lombang Kecamatan Tambangan menggunakan senjata laras panjang rakitan telah diamankan Polres Mandailing Natal pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022. Identitas pelaku yaitu RS alias Aten warga Sihepeng Kecamatan Siabu. Dia diamankan polisi dari persembunyiannya di daerah Kabupaten Padang Lawas. PT SMGP dan PT Sorikmas Mining salurkan hewan kurban. Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PT SMGP dan Perusahaan Tambang Emas PT Sorikmas Mining turut merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menyumbangkan hewan kurban jenis sapi. PT SMGP menyalurkan 6 ekor sementara Sorikmas Mining menyalurkan 5 ekor. Pimpinan kedua perusahaan berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal ini berharap melalui ibadah kurban ini dapat meningkatkan semangat saling menolong dan berbagi di kalangan masyarakat. Pemda Madinah berkurban 29 ekor sapi dan 10 kambing. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di bawah kepemimpinan Bupati Sukairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Asmi Utami menyumbangkan hewan kurban sebanyak 29 ekor sapi dan 10 ekor kambing kepada masyarakat dari berbagai desa dan kecamatan. Kabak Kesra Setdakap Madinah Bahrudin mengatakan, kondisi kesehatan hewan kurban seluruhnya sudah terjamin aman bebas penyakit mulut dan kuku. Harminsyah kembali pimpin Partai Demokrat Mandailing Natal. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kembali menetapkan Harminsyah Batubara sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Penetapan ini setelah melalui tahapan mulai dari musyawarah cabang keempat Partai Demokrat yang dilaksanakan serentak dengan 14 kabupaten kota sesumut di Medan. Lalu, fit and proper test oleh tim 5 yang terdiri dari 3 orang dari unsur DPP yakni Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi atau BPOKK. 2 orang dari unsur DPD meliputi Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Demokrat. Bupati resmikan objek wisata baru, Goa Boru Sambilan Jogi. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukairi Nasution melakukan safari Jumat ke Masjid Al-Abror Desa Pastap Kecamatan Tambangan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Pada kunjungan tersebut Bupati meresmikan Goa Pastap Boru Sambilan Jogi di Desa Pastap, objek wisata baru yang akan dikembangkan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan ekonomi daerah dari sektor pariwisata. PT SMGP sukses tingkatkan produksi listrik. Perusahaan pembangkit listrik panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power SMGP telah berhasil meningkatkan produksinya pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 melalui kegiatan put on production pada sumur T10.
Put-on production ini merupakan proses pembukaan sumur produksi untuk digabungkan ke dalam sistem pembangkit listrik yang sudah beroperasi di PLTP Sorik Marapi, sebagai upaya penambahan produksi listrik unit 3. Rangkaian kegiatan put-on production ini dilakukan secara aman, dengan mengutamakan keselamatan seluruh personil yang terlibat dan masyarakat sekitar. Sumur T10 merupakan sumur pengembangan produksi, yang pengeborannya diselesaikan pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Produksi sumur ini menambah pembangkitan listrik tidak kurang dari 10 MW, dengan teknologi terdepan dari KS Orka Renewables Ltd. Sebagai induk perusahaan pelaksana proyek PT SMGP, keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan dukungan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Demikian informasi highlight Moga Channel. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen akun YouTube berita ini agar dapat berkembang. Selamat berakhir pekan